Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, izinkan kami dari kelompok PTM A2E untuk mempresentasikan final project teknologi hijau kami, yaitu Swarm Nanorobotics berbasis kecerdasan buatan untuk radiasi mikroplastik dengan pendekatan koordinasi terdistribusi. Next. Dan di sini adalah anggota kelompok PTM A2E yang berpartisipasi dalam penyusunan PPT dan juga laporan Swarm Nanorobotics. Next. Sebelum membahas solusi yang kami tawarkan, penting untuk tahu terlebih dahulu permasalahan yang melatar belakangi proyek ini. Next. Saat ini produksi plastik global terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sejak tahun 1950-an, lebih dari 9,2 miliar ton plastik telah diproduksi, dan sekitar 7 miliar ton diantaranya telah menjadi limbah. Akibatnya, partikel mikroplastik ini telah tersebar luas di berbagai lingkungan, mulai dari laut, sungai, tanah, udara, hingga daerah-daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan paparan mikroplastik terhadap manusia semakin sulit dihindari. Mikroplastik telah ditemukan dalam darah, paru-paru, plasenta, hati, ginjal, bahkan otak manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, seperti stres oksidatif, inflamasi kronis, gangguan metabolisme, serta perubahan mikrobioma usus. Sedangkan di sisi lain, metode pengelolaan limbah konvensional seperti filtrasi dan adsorpsi masih memiliki keterbatasan dalam mengatasi partikel mikro dan nano. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan inovatif untuk mendeteksi serta mengurangi pencemaran dari mikroplastik yang sudah menjadi dasar pengembangan solusi pada proyek ini. Nah, Proyek ini tentunya didasari dengan tujuan yang penting. Yang pertama, yaitu merancang sistem swarm nanorobotics berbasis AI untuk mendeteksi dan menangani mikroplastik secara otomatis dan kolaboratif. Kemudian, kami juga bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai teknologi, yakni nanoteknologi, robotika, AI, sistem elektro, optimasi industri, dan analitik data dalam satu sistem remediasi terpadu. Selain itu, kami juga memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi remediasi dibandingkan dengan metode saat ini yang lebih konvensional. Dan juga kami mendukung teknologi hijau berkelanjutan demi mengurangi dampak pencemaran mikroplastik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, di sini kita mengusung satu ide yaitu Swarm Nanorobotics. Next. Nah, mulai dari koordinasi terdistribusi, kita tiap robotik mengambil keputusan entah itu lokal, adaptif, efisien, dan toleran terhadap kegagalan. Nah, kita di dalam nanorobotik ini juga mengusung konsep hijau di mana Swarm Nanorobotik ini juga berbasis AI untuk remediasi di mikroplastik di suatu perairan. Nah, mekanismenya kalau secara umum itu dari penyebaran nanorobot, terus ke deteksi sensor, analisis AI, peta distribusi, penangkapan, dan pengumpulan mikroplastik. Mekanisme kerja secara detail akan dilanjutkan oleh teman saya. Terus penggunaan sistem, ya, yang pertama, nanorobotik ini presisinya tinggi, cakupannya luas, strategi yang dinamis, serta lebih efektif untuk dibandingkan secara daripada model konvensional. Next. Selanjutnya, di slide ini menunjukkan desain fisik nanorobot yang digunakan untuk remediasi mikroplastik. Bentuk utamanya berupa badan berbentuk bola yang berisi komponen utama robot. Di bagian depan terdapat sensor untuk mendeteksi mikroplastik, sedangkan di bagian samping kanan kiri berfungsi sebagai aktuator untuk membantu pergerakan dan navigasi. Desain simetris ini dibuat agar robot dapat bergerak lebih stabil dan efisien di dalam air. Next. Selanjutnya, pada slide ini ditunjukkan komponen utama nanorobot. Pertama, sensor nano digunakan untuk mendeteksi mikroplastik dan kondisi lingkungan. Kedua, modul komunikasi memungkinkan robot saling bertukar data dalam sistem swarm. Selanjutnya, yang ketiga, aktuasi magnetik digunakan untuk menggerakkan robot secara presisi. Selanjutnya, yang keempat, lapisan khusus pada permukaan robot berfungsi menangkap mikroplastik. Selanjutnya, yang kelima, Edge AI digunakan untuk mengolah data dan mengambil keputusan secara mandiri. Terakhir, energi diperoleh dari lingkungan melalui cahaya, getaran, dan arus mikro sehingga robot dapat beroperasi secara berkelanjutan. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari sistem swab nanorobotik ini. Pertama-tama, nanorobot yang tersebar di perairan akan melakukan deteksi terhadap keberadaan mikroplastik menggunakan sensor yang dimiliki. Kemudian, data yang diperoleh akan dianalisis oleh teknologi artificial intelligence atau AI untuk menentukan lokasi serta tingkat pencemaran yang terjadi. Setelah itu, nanorobot akan saling berkomunikasi dan berkoordinasi secara terdistribusi. Dengan koordinasi tersebut, setiap nanorobot dapat mengambil keputusan secara mandiri. Namun, tetap bekerja sebagai satu kesatuan sistem. Selanjutnya,
nanorobot bergerak menuju area yang teridentifikasi mengandung mikroplastik. Pada tahap berikutnya, nanorobot melakukan penangkapan dan pengumpulan partikel mikroplastik menggunakan material khusus yang mampu mengikat partikel tersebut. Kemudian, mikroplastik yang telah terkumpul diarahkan ke titik pengumpulan atau sistem filtrasi untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, proses pembersihan perairan dapat berlangsung secara lebih cepat, tepat, dan efisien. Oleh karena itu, teknologi swarm nanorobotik ini berpotensi menjadi solusi inovatif dan ramah lingkungan dalam mengatasi masalah pencemaran mikroplastik di masa depan. Oke, jadi selanjutnya adalah target pengguna mitra. Jadi target pertama kita itu adalah pemerintahan daerah dan dinas lingkungan hidup yang dapat memanfaatkan swarm nanorobotics untuk memantau tingkat pencemaran mikroplastik di sungai maupun danau. Data yang diperoleh itu dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan lingkungan yang lebih tepat. Untuk target kedua kami adalah KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat mengintegrasikan teknologi ini ke dalam Program Nasional Pengendalian Sampah Plastik serta upaya pemulihan kualitas perairan. Selanjutnya adalah perusahaan pengolahan air yang dapat menggunakan teknologi ini untuk membantu mendeteksi dan mengurangi mikroplastik yang sulit disaring dengan metode konvensional sehingga kualitas air itu bisa lebih baik gitu. Nah, yang terakhir itu adalah industri manufaktur dan plastik yang dapat memanfaatkan ini untuk mendukung pengolahan limbah yang lebih berkelanjutan sekaligus mengurangi pelepasan mikroplastik ke lingkungan. Jadi dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, teknologi yang kami usulkan ini memiliki peluang yang lebih besar untuk diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan. Untuk target pengguna mitra selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, target mitra yang kelima yaitu perguruan tinggi dan penelitian. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat memanfaatkan teknologi ini sebagai sarana riset atau pengembangan inovasi di bidang lingkungan. Selain itu, sistem ini juga dapat menjadi media pembelajaran untuk mendukung lahirnya solusi teknologi yang berkelanjutan. Untuk solusi yang keenam, yaitu untuk organisasi lingkungan atau NGO. Bagi organisasi lingkungan, sistem ini dapat membantu pemantauan tingkat pencemaran mikroplastik di perairan secara lebih akurat. Data yang dihasilkan juga dapat digunakan untuk mendukung program edukasi, kampanye lingkungan, serta kegiatan advokasi berbasis data. Untuk yang ke-7, yaitu pengelola pesisir dan pariwisata. Teknologi ini dapat membantu menjaga kualitas ekosistem pesisir dengan mengurangi akumulasi mikroplastik di lingkungan perairan. Dengan kondisi lingkungan yang lebih baik, daya tarik wisata dan keberlanjutan kawasan pesisir juga dapat lebih terjaga. Untuk target pengguna yang ke-8, yaitu perusahaan air minum dan utilitas publik. Bagi perusahaan pengelola air, sistem ini berpotensi digunakan untuk mendeteksi dan mengurangi keberadaan mikroplastik pada sumber air baku sebelum memasuki proses distribusi. Hal ini dapat mendukung penyediaan air yang lebih aman dan berkualitas bagi masyarakat. Next. Selanjutnya, kami akan memaparkan masing-masing peran prodi kami. Next. Yang pertama itu dari rekayasa nanoteknologi. Rekayasa nanoteknologi berperan dalam perancangan material dan juga desain struktur nanorobot. Jadi material utama yang digunakan adalah nanopartikel Fe3O4 atau iron oxide nanopartikel. Material ini dipilih karena sifat supermagnetiknya yang muncul ketika ukuran partikel berada di bawah ambang kritis, biasanya beberapa puluh nanometer. Pada kondisi ini, nanopartikel tidak mengalami aglomerasi ketika tidak ada medan magnet eksternal, namun merespon kuat ketika medan magnet diberikan, sehingga sangat efektif untuk memisahkan mikroplastik dibandingkan metode konvensional. Selanjutnya, untuk sintesis iron oxide nanopartikel ini, kami menggunakan pendekatan green sintesis yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan biomasa seperti ekstrak kulit jeruk yang kaya polifenol, kemudian dimanfaatkan sebagai agen reduksi dan juga sebagai capping agent yang memfasilitasi pembentukan iron oxide nanopartikel dari prekursor besi pada kondisi suhu rendah. Pendekatan ini menggantikan reagen kimia berbahaya seperti pada metode kompresipitasi konvensional, sehingga mengurangi toksisitas, biaya, dan juga mendukung keberlanjutan proses produksi. Selanjutnya, permukaan Fe3O4 difungsionisasi untuk meningkatkan interaksinya dengan mikroplastik dengan melapisinya menggunakan polidopamin atau PDA dan menghasilkan struktur yang disebut PDA Fe3O4. Hal ini terinspirasi dari mekanisme adesif protein dopa pada kaki kerang laut. Lapisan PDA ini akan memberikan adesi yang sangat kuat terhadap permukaan mikroplastik melalui kombinasi ikatan hidrogen, interaksi PP, dan juga interaksi hidrofobik, sehingga kompleks makrobot mikroplastik tidak terlepas meskipun digerakkan dalam medium cair. Selain itu, lapisan PDA juga berfungsi sebagai platform imobilisasi lipase untuk degradasi enzimatik mikroplastik secara langsung setelah tahap penangkapan. Terakhir, untuk memastikan terbentuknya material dilakukan karakterisasi menggunakan XRD untuk memastikan fase kristal Fe3O4, FTIR untuk mengkonfirmasi keberadaan lapisan PDA dan TEM, dan SEM untuk memvisualisasikan morfologi struktur serta zeta potensial untuk membuktikan keberhasilan imobilisasi enzim. Dari aspek siklus ulang, kompleks PDA Fe3O4 dapat dipulihkan sepenuhnya menggunakan magnet permanen, dan inti Fe3O4 dapat dilapisi ulang dengan PDA untuk penggunaan berulang sehingga paparan nanopartikel terhadap ekosistem dapat diminimalkan. Next.
Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan dari teknik robotika dan kecerdasan buatan. Pada konsep ini, penggunaan teknik robotika dan kecerdasan buatan banyak pada sistem kontrol dari nanorobot. Yang pertama ada kendali swarm yang cerdas, di mana ini digunakan untuk membentuk perilaku kolektif nanorobot lewat aturan lokal, lalu sistem tetap efisien dan tahan terhadap gangguan. Artinya, bila ada satu nanorobot rusak, maka nanorobot lain akan tetap dapat beroperasi dan menyelesaikan objektif tertentu. Lalu ada koordinasi adaptif. Tanpa pusat kendali, swarm menyesuaikan arah, membagi wilayah kerja, hingga menghindari redansi. Sehingga di sini bisa dibilang robot bekerja secara otonomus tanpa adanya permasalahan dari human error. Lalu AI untuk sensor dan keputusan, di mana nanorobot dapat mengolah data sensor menjadi klasifikasi lokasi, tingkat kontaminasi, serta prioritas area remediasi. Ini memungkinkan kerjanya bisa lebih efektif dan efisien. Lalu ada optimasi dan simulasi, di mana nanorobot ini dapat digunakan untuk bagian pertamanya itu adalah pembagian tugas, lalu ada perencanaan jalur, dan uji coba perilaku swarm, sehingga akan lebih visible dan lebih dapat digunakan pada situasi yang realistis. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi sains data dalam proyek ini. Jadi peran teknologi sains data di proyek ini itu ada 4 hal utama, yaitu analisis data sensor, pengembangan model prediksi, evaluasi performa sistem, dan feedback loop dinamis. Melalui pengolahan data dan machine learning, kami itu membantu sistem memahami kondisi lingkungan, memprediksi penyebaran mikroplastik, mengevaluasi hasil remediasi, serta meningkatkan kinerja sistem secara berkelanjutan. Selain itu, teknologi sains data juga berperan dalam mendukung koordinasi antar nanorobot melalui penyedia informasi yang relevan dan akurat. Data yang telah diolah digunakan untuk membantu sistem menentukan area prioritas, mengurangi kemungkinan tumpang tindih pekerjaan antar nanorobot, serta meningkatkan efisiensi proses remediasi. Nah, dengan pendekatan berbasis data, keputusan diambil sistem itu tidak lagi berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan kondisi lingkungan yang terukur dan dapat dianalisis secara ilmiah. Jadi secara keseluruhan peran teknologi sains data dalam proyek ini adalah mengubah data menjadi informasi, informasi menjadi prediksi, dan prediksi menjadi dasar pengambilan keputusan agar proses remediasi mikroplastik ini berjalan lebih efektif dan efisien. Oke, next. Masuk ke bagian teknik elektro, fokus kami adalah membuat sistem menjadi lebih cerdas, mandiri, efisien, dan terintegrasi melalui 4 komponen utama. Yang pertama ada energi mandiri yang menggunakan hybrid energy harvesting dari cahaya, gelombang, dan arus, serta piezoelectric nanogenerator agar perangkat dapat beroperasi dalam jangka panjang. Lalu yang kedua ada sensor dan komunikasi dengan multisensor optik dan elektrokimia. Data diproses menggunakan TinyML lalu dikirim melalui jaringan nano IoT untuk pemantauan secara real time. Lalu yang ketiga ada manajemen daya, di mana AI akan mengatur penggunaan energi agar tetap lebih efisien dan kinerja sistem tetap optimal. Yang keempat ada aktuator magnetik yang memanfaatkan nanopartikel magnetik dan material elektroaktif untuk menghasilkan gerakan yang presisi, terutama di lingkungan cair. Dengan integrasi keempat komponen ini, sistem diharapkan menjadi solusi teknologi masa depan yang cerdas, mandiri, dan berkelanjutan. Sekian dari teknik elektro, selanjutnya. Oke, untuk dari teknik industri yang pertama adalah optimasi operasional, yaitu menentukan jumlah nanorobot, alokasi area kerja, dan strategi operasional agar efisien serta hemat sumber daya. Dan yang kedua adalah analisis kelayakan, yaitu menilai biaya pengembangan, produksi, dan pemeliharaan dibanding manfaat untuk memastikan teknologi layak diterapkan. Selanjutnya, pengambilan keputusan yaitu mengubah data sensor menjadi strategi operasional yang efektif melalui metode optimasi dan analisis sistem. Dan terakhir adalah evaluasi kinerja sistem, yaitu mengukur efektivitas, konsumsi energi, biaya operasional, dan dampak lingkungan untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi peran teknik industri dalam proyek ini adalah mengoptimalkan operasi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, mengevaluasi kinerja sistem, serta memastikan teknologi nanorobot dapat diterapkan secara efisien dan berkelanjutan. Oke, jadi kita masuk ke sesi kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian dan perancangan konsep swarm nanorobotik berbasis kecerdasan buatan, berhasil dirancang sebagai sistem yang mampu mendeteksi dan menangani mikroplastik secara otomatis melalui integrasi multisensor, algoritma AI, dan material nanofungsional. Mekanisme koordinasi berbasis swarm intelligence memungkinkan nanorobot bekerja secara kolaboratif, adaptif, dan efisien tanpa pusat kendali tunggal. Integrasi berbagai disiplin ilmu dalam sistem ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efektivitas remediasi mikroplastik dibandingkan metode konvensional. Dengan kemampuan mendeteksi hotspot pencemaran dan melakukan penanganan secara terarah, teknologi ini berpotensi menjadi solusi hijau yang mendukung perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia. Pada akhirnya, pengembangan swarm nanorobotik berbasis AI diharapkan dapat menjadi langkah inovatif dalam menghadapi permasalahan pencemaran mikroplastik, serta mendorong terciptanya teknologi masa depan yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Yang presentasi dari kelompok PTMA 2E, terima kasih sudah mendengarkan.